suaminya, koleganya, agar bisa memperoleh kebahagiaan. Tapi Kanjeng Nabi ini enggak sama sekali. Dan besok itu dikisahkan, Bapak Ibu, Nabi ini yang beliau ada di sini, yang istirahat selama-lamanya beliau berada di tempat ini, yang didampingi oleh dua sahabatnya. Besok itu dari proses pada mahsyar sampai di depan pintu surga, beliau tidak mau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tetapi beliau minta sama Allah, ya Allah, biarkan aku mendampingi umatku. Biarkan aku mendampingi umatku dari proses pembangkitan alam kubur hingga nanti betul-betul umatku sudah berada di surga. Dan yang dibangunkan manusia pertama kali mereka yang berada di makam baki. Maka beruntung orang-orang yang dimakamkan di baki. Kenapa? Mereka wajib dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW mereka mendapatkan syafaat. Dan ketika nanti di padang mahsyar, kalau Bapak Ibu pernah mendengar orang-orang itu berjubel, berbondong-bondong, bayangkan berapa triliun orang itu. Berapa triliun orang. Jangan menggunakan logika, oh nanti kita akan begini. Logika pada saat itu sudah tidak berjalan. Dan kita dikumpulkan sama Allah dalam keadaan telanjang. Tidak mungkin kita akan melihat satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin saat itu kita akan membandingkan fisik kita dengan yang lainnya. Tapi mereka semuanya dalam keadaan takut. Keringat itu sampai di mulut, matahari turun di atas secekal kepala kita. Betapa panasnya saat itu. Dan orang-orang saat itu mereka butuh pertolongan. Siapa yang punya pertolongan itu? Hanya satu manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Orang-orang itu berjalan ketemu dengan Nabiullah Ibrahim. Mereka mengatakan, ya Nabiullah Ibrahim, terus hati kita kepada baginda Rasulullah. Insya Allah dengan ziarah wajah ini kita punya keistimewaan. Apa itu Pak Ustaz? Besok di padang mahsyar itu kalau yang lainnya dipanggil dengan nama ummati, kita akan dipanggil oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan nama kita masing-masing. Kebayang nggak sih di padang mahsyar nama kita dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW dengan nama kita? Nanti akan dipanggil, mana Fuzisa, dia sering bersolawat kepadaku. Mana Pak Komandan Agus, dia sering bersolawat kepadaku. Dia kemarin datang ke rumah. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan, bahkan dalam sebuah kisah di jembatan Shiratal Mustaqim, Bapak dan Ibu, Nabi itu ada di ujung. Nabi itu ada di ujung. Kenapa? Membantu umatnya agar mereka semua lolos di jembatan Shiratal Mustaqim. Di mizan juga begitu, sampai di surga. Bahkan satu riwayat ketika mereka semua sudah berada di surga, yang di neraka merasakan panasnya neraka, yang di surga merasakan enaknya di surga, Nabi ini juga belum tenang. Nabi kita ini belum tenang. Dia panggil malaikat Jibril, coba cek sekali lagi deh. Kok sepertinya masih ada umatku yang tertinggal di dalam neraka, yang mereka terjepit di antara batu-batu yang ada di neraka, mereka tidak bisa keluar. Tolonglah Jibril kau ke sana. Setelah Jibril meminta pertolongan kepada Allah, meminta izin sama Allah, malaikat Jibril datang ke neraka. Yang tadinya neraka itu gelap, neraka itu menjadi terang. Jibril dari atas neraka bicara dengan suara yang sangat keras hingga menembus dasar neraka. Adakah dari kalian yang masih menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW? Dan di antara suara api yang ada di dalam neraka itu terdengar sayup-sayup. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Jibril, sampaikan, aku ini umatnya Rasulullah. Walaupun seumur hidup aku hanya bersolawat sekali. Hanya bersolawat sekali seumur hidup. Nabi pun memberikan perhatian. Laporan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, aku tidak kuat menahan penderitaanmu yang berteriak-teriak di dasar neraka. Tapi mereka menyebutkan namamu, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW sujud. Tidak pernah bangun beliau sampai Allah menyapanya. Apalagi wahai kekasihku, ya Allah, izinkan aku memberikan pertolongan kepada umatku. Kata Allah, aku kan sudah bilang, berikan pertolongan syafaat kepada orang yang engkau kehendaki. Akhirnya
Nabi keluar dari surga menuju ke neraka, neraka pada saat itu apinya padam. Kalau Jibril datang hanya menjadi terang. Kalau Rasulullah datang, api neraka menjadi padam. Diangkat umat yang walaupun hanya sekali mengatakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, diangkat beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak kisah lagi Bapak Ibu, nanti bisa disambungkan nanti pada saat kita di Mekah atau di mana. Dan banyak juga sejarah-sejarah di kota Mekah yang belum Bapak Ibu ketahui. Termasuk Zam-Zam itu dulu pernah hilang 300 tahun lebih. Bapak Ibu kan mengira bahwa Zam-Zam ini kan dari sejak Nabi Ismail kan belum pernah hilang. Itu pernah hilang Pak, 300 tahun lebih. Nabi Ismail urutan ke-7 yang menemukan itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Berapa dekade itu, berapa ratus tahun itu. Dan Bapak Ibu mengira bahwa Zam-Zam itu bahasa Arab. Zam-Zam bukan bahasa Arab. Zam-Zam itu bahasa Palestina, bukan bahasa Arab. Itu ada kisahnya. Ka'bah itu besok bukan segede itu. Ka'bah itu dulu besar, persegi panjang. Kenapa jadi seperti ini? Nanti kita sambil jalan kita banyak cerita. Pintu Ka'bah itu tidak tinggi, tapi di dasar. Nanti insya Allah di kota Makkah banyak situs-situs yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Juga akan saya tunjukkan di mana sih rumahnya Sayyidah Khadijah di Makkah. Di mana sih Darun Nadwah, gedung parlemennya Quraisy yang setiap kongres agendanya selalu bagaimana sih ngebunuh Muhammad. Ada namanya Darul Arqam juga. Di mana sih Darul Arqam? Apa itu Darul Arqam? Darul Arqam itu tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah 3 tahun. Walaupun bangunannya itu sudah tidak ada, tapi tempatnya masih ada. Di mana sih rumahnya Sayyidina Abu Bakar? Di mana sih rumahnya Abu Jahal? Insya Allah nanti bersama-sama ya, 21, 22 kita mengkaji lebih jauh di kota Makkah Al-Mukarramah. Hari ini kita tidak lama-lama di sini, kita hanya mengucapkan salam. Nanti pertama kita salamnya bareng-bareng. Yang kedua, Bapak Ibu yang dititipi salam oleh tetangganya, oleh saudaranya, anaknya, suaminya, istrinya, sampaikan saat ini juga. Caranya, Assalamualaikum ya Rasulullah. An itu dari, ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. An siapa? Fauzi San. An bapak ini, bapak ini, ya. Kalau orang tua sebutkan, walaupun sudah meninggal, sampaikan salamnya. Anaknya yang ada di Indonesia, suaminya yang di Indonesia, sampaikan sini. Ya. Satu-satu sebut nama mereka satu persatu. Kalau yang komunitas sebutkan jamak nggak apa-apa. Semua Bapak Ibu punya komunitas goes atau komunitas apa, sebutkan Assalamualaikum ya Rasulullah dari ini. Tapi yang keluarga inti sebutkan nama mereka di tempat ini satu persatu. Rasulullah dengar Pak Ustaz, saya bersumpah demi Allah Rasulullah Muhammad SAW mendengar apa yang Bapak Ibu sampaikan. Orang mengira baginda Nabi wafat, tapi beliau bisa merasakan. Beliau itu sampai sekarang, beliau sedih kalau umatnya sedih, beliau senang kalau umatnya senang. Maka Nabi Muhammad SAW menangis kalau di antara kita terjadi perpecahan, di antara kita saling berantem. Itu yang paling disedihkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, yang punya hajat, mohon maaf, yang punya hajat, jodoh, rezeki, berdoanya kepada Allah, tapi wasilahnya melalui baginda Rasulullah SAW. Yang berdoa di sini, beliau mendengar dan beliau mengaminkan doa Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tidak sadar aja, ketika Bapak Ibu sholat di situ, Bapak Ibu menangis, itu Rasulullah itu kadang karena kita tidak sadar ya, karena hati kita ini banyak sampah yang menutupi ini kita. Jadi yang ada selalu bermain logika, padahal logika itu hanya sekian persen dari bagian kehidupan. Kalau di dalam saya ngaji itu ada 4 dimensi Bapak Ibu. Manusia itu ada 4 dimensi dan rata-rata berada pada dimensi yang ini. Apa itu? Dimensi jasad, fisik. Fisik itu apa? Uang. Uang itu apa? Jabatan. Apalagi keluarga, perawatan dan sebagainya. Paling banter sampai di sini. Apa itu? Qalb. Ini yang sering disebut. Tapi ada 2 lagi yang tidak pernah dan tidak dikuasai oleh manusia. Apa itu? Nafs, jiwa.
Apalagi? Ruh. Ini yang dua ini penting. Kenapa? Kegagalan manusia, kebahagiaan manusia terhenti karena mereka hanya menguasai dua ini. Jasad dan qalb. Kadang orang bicara, aduh, energi, so what? Mereka kadang tidak memahami apa itu. Ini bagian. Ya. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kekuatan. Saya kasih bocoran. Pak Agus ini usianya taruhlah 40. Belum tentu ruh beliau ini umurnya 40. Bisa jadi umurnya baru 11. Bisa jadi umurnya baru 15. Tahunya dari mana Pak Ustaz? Ya nanti kita lanjutkan.